Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Saya ibadallah usikum wa nafsi fa iyaya bittaqwallah faqad fatal muttaqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi yahdurun. Subhanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia ini kita bisa berjumpa kembali dalam At-Tauhid. Yang insya Allah pada malam ini kita akan mengangkat tema tentang pedoman dakwah pada non-muslim. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga yang hadir dalam majelis ini insya Allah di yaumul akhir nanti akan mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Allahumma amin. Yang saya hormati Abi Yusuf Ismail Al-Hadid selaku pimpinan Pondok Pesantren Al-Hadid sekaligus pemateri kita pada malam hari ini, dan yang saya hormati Ibu Etika Nur yang beliau sebagai Ketua Geraha Anissa YPM At-Tauhid. Yang saya hormati audiens kajian pada malam hari ini. Semoga semua yang ada di sini selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita pada kajian malam hari ini, marilah kita membaca suratul Fatihah bersama-sama. Biridzatillah wa lisafati Rasulillah ala hadina kulina wa bi kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ya kena bunyi. Semoga dengan pembacaan suratul Fatihah tadi bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tauhid akan mengusung tema mengenai pedoman dakwah pada non-muslim. Tentu tema ini sangat menarik dan membuat kita bertanya-tanya mengapa temanya pedoman dakwah kepada non-muslim, dan kita sendiri adalah muslim. Untuk itu langsung saja saya persilahkan kepada Abi Yusuf Ismail Al-Hadid untuk memaparkan isi kajian pada malam hari ini. Kepada Abi Yusuf Ismail kami persilahkan. Ya, jazakallah khair katsira pada Mbak Ratna ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi a'udzubika min sadaqallahul azim. Hadirin kaum mukarramin, ukhti fillah yang saya muliakan, walaupun ini adalah majelisnya Geraha Anissa, tapi untuk kajian saya pikir tidak ada salahnya bagi yang ikhwan kalau mau ikut belajar ya, karena memang kalau nanti dimasukkan ke YouTube channel sendiri pasti yang nonton juga nggak cuma yang muslimah saja ya, yang ikhwan juga pasti akan nonton ya. Baik ya, puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah dan tercurah kepada uswah hasanah junjungan kita tercinta, suri teladan kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, ukhti fillah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kali ini sebetulnya bukan kajian biasa ya, akan tetapi lebih kepada belajar berseri ya, yaitu mengkaji kitab kuningnya Pondok Pesantren Al-Hadid
YPMA Tauhid ya. Yang bentuk bukunya begini, ini punya saya udah jelek, udah lama ya. Mungkin tadi Mbak Arin sudah nampilkan ya foto bukunya. Nanti yang mau belajar secara serius mengikuti kajian ini bisa mengikuti setiap hari Selasa malam ya. Setiap hari Selasa malam nanti bisa belajar sama saya secara rutin selama kurang lebih 17 kali pertemuan ya. Jadi ini nggak seperti kajiannya kemarin-kemarin ya, kajian tematik. Kalau ini memang membedah buku ya, mempelajari satu buku yang menjadi tadi saya sebut kitab kuningnya Pondok Pesantren Al-Hadid YPMA Tauhid ya, yang saya beri judul Pedoman Praktis ya dakwah kepada non muslim ya. Tapi ini sebetulnya buku ini adalah bukunya siswa-siswi yang belajar di sekolah dai misi. Jadi di dalam Pondok Pesantren Al-Hadid YPMA Tauhid ini kita punya satu sekolah khusus yang mengajarkan para dai untuk bisa berdakwah kepada non muslim, khususnya umat Kristiani, yang dinamakan dengan sekolah dai misi. Nah, nanti produknya yang siswa yang ikhwan disebut dengan dai misi ikhwan ya, atau DMI. Nanti yang akhwat, siswa-siswi yang akhwat disebut dengan DMA atau dai misi akhwat. Dan ini sudah berjalan di Pondok Pesantren Al-Hadid selama bertahun-tahun sebetulnya ya. Tapi memang karena kepentingannya ini syiar dakwah, kita kepengen isi buku ini juga bisa dinikmati, dipelajari ya, bahkan menjadi panduan ya bagi mereka yang ingin belajar bagaimana berdakwah kepada non muslim. Maka akhirnya saya putuskan bahwa buku ini akan kita tayangkan dalam bentuk ini ya, kajian seperti ini, pengajaran seperti ini, tapi selama durasi yang panjang, yaitu berseri ya, selama 17 kali pertemuan. Baik ya, nanti daftar isinya coba bisa ditampilkan Mbak Arin ya. Daftar isinya itu ya, ada intinya itu nanti akan dipelajari 15 judul pelajaran ya. Jadi 2 pelajaran pembuka dan 15 pelajaran inti ya. Jadi nanti inti pelajarannya ada 15 tema ya, yang akan kita kupas di sini ya, termasuk nanti praktek-prakteknya gitu ya. Baik, yang pertama yang akan kita kupas malam hari ini, kita buka halaman 7 ya. Halaman 7 buku ini mungkin dibuka slide-nya, yang judulnya itu dasar yang menguatkan. Afwan. Saya buka ya. Nah, ini ya. Jadi ini yang akan kita bahas sejenak ya, supaya ini menjadi pembuka ya, karena memang nanti untuk mempelajari buku ini yang panjang ini harus dari awal. Kalau nggak dari awal seperti belajar usul fikih, nanti nggak bisa, harus diulang lagi dari pertama gitu ya, karena memang nanti supaya nggak salah paham ya. Nah, dasar yang menguatkan yang harus kita pelajari sebelum mempelajari pelajaran-pelajaran dalam buku ini, yang pertama adalah kita buka Al-Quran surat Ali Imran ayat yang ke-20. Nah, ini yang penting ya, itu udah ada di situ, di zoom aja. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa manittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirum bil ibad. Yang artinya, kemudian jika mereka mendebat kamu tentang kebenaran Islam, maka katakanlah ya, ini udah pasti yang mendebat ini kita tahu nih ya, mendebat tentang kebenaran Islam berarti bukan muslim nih. Maka katakanlah, aku menyerahkan diriku kepada Allah, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang yang telah diberi Alkitab dan kepada orang-orang yang ummi. Ya, ummi itu artinya nggak bisa baca, nggak bisa nulis ya. Atau menurut tafsir dalam ayat ini adalah orang-orang yang musyrik Arab yang tidak bisa baca tulis, atau mungkin orang-orang yang tidak diberi Alkitab. Apakah kamu mau masuk Islam? Jika mereka mau masuk, sesungguhnya mereka telah mendapatkan petunjuk.
Dan jika mereka berpaling, maka kewajiban hanyalah menyampaikan ayat Allah. Dan Allah Maha melihat akan hamba-hambanya. Jadi ini menjadi dasar pertama kita mempelajari buku ini, ya, surat Ali Imran ayat yang ke-20. Jadi kan kerjaannya para kristolog, para apologet muslim, ya, para youtuber kristolog ini kan tidak lain tidak bukannya selalu bermujadalah, gitu ya, berjidal, gitu ya, atau bahasa kerennya, gitu ya, berdebat dengan para pendeta, para penginjil, para orientalis, para apologet Kristen, youtuber Kristen, kan begitu. Maka kalau kita berdebat sama mereka, kata Allah di sini, ya, maka katakanlah aku menyerahkan diriku kepada Allah. Demikian pula orang-orang yang mengikuti. Artinya apa? Kita yang mengikuti Nabi Muhammad SAW juga menyerahkan diri kita kepada Allah, kan begitu. Ya, dan ini apa namanya itu dakwahnya, ya. Apakah kamu ini ya? Dan katakanlah kepada orang yang telah diberi Alkitab atau kepada orang yang ummi. Jadi ini kepada orang-orang Kristen kayak atau kepada orang-orang di luar Kristen, intinya begitu, pada non-Muslim ini, ya. Apakah kamu mau masuk Islam? Ini kan sebuah penawaran, ajakan, ya, dakwahnya di sini. Kalau mereka mau masuk Islam, sesungguhnya mereka telah dapat petunjuk. Tapi jika mereka berpaling, maka kewajiban kita hanya menyampaikan. Nah, disinilah yang menjadi motivasi, ya, kita mempelajari buku ini. Kenapa? Karena memang, ya, ada ayatnya dalam Al-Quran perintah kita untuk mengajak mereka masuk Islam, gitu ya. Nah, ini yang pertama, ya, ayat yang menjadi pegangan, ya, ketika kita mau mempelajari buku ini, yaitu Ali Imran ayat yang ke-20, ya, surat nomor 3. Nah, lantas intinya apa sih dasar-dasar yang menguatkan itu? Di sini sebetulnya ada 4, ya, ada 4 dasar yang menguatkan kita. Ya, yang pertama adalah Islam itu adalah agama yang pantas menjadi pilihan kita. Harus ingat itu, ya. Jadi sebelum kita mempelajari buku ini, kita harus yakin dulu bahwa memang agama Islam, ya, agama kita ini adalah agama yang pantas untuk kita pilih. Ya, dalilnya bisa dibuka tuh di halaman 12, ya. Coba dicek dalam surat, ya, surat Al-Baqarah ayat 132, di mana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu ya baniyan innallaha astafa lakumuddina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula kepada Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. Jadi udah jelas nih. Nabi Ibrahim aja sudah mengatakan, innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Bahwa sesungguhnya Allah telah memilih agama. Gimana kita mau dakwah kepada orang di luar Islam kalau kita yakin pilihan kita gitu. Ketika kita mau mempelajari buku ini, dasar yang menguatkan yang pertama kali adalah, ya, yang kedua, ya, tadi setelah yang pertama, yang kedua adalah surat Al-Baqarah 132 ini. Bahwa kita harus yakin bahwa Islam itu adalah agama yang pantas menjadi pilihan kita. Ingat itu, ya. Nah, yang kedua, ya, apa yang menjadi dasar yang menguatkan kita untuk mempelajari buku ini adalah aku bangga di Islam, ya. Atau slogan ini kalau di Pondok Pesantren Al-Hadid, ya, Pema Tauhid, itu disebut dengan slogan ABJI atau kampanye ABJI. Kampanye ABJI ini adalah kampanye aku bangga jadi Islam, gitu ya. Nah, ya. Nah, kenapa kita harus bangga jadi Islam? Kan begitu, ya. Karena Allah ini memberikan gelar kebanggaan pada kita atau memberikan penghargaan tertinggi dari langit karena kita sudah jadi Islam. Nah, ini, ya. Jadi menjadi Muslim itu adalah satu predikat kehormatan dari Allah Tuhan yang Maha Tinggi yang telah memilih kita, gitu ya, menjadi hamba pilihannya, ya. Nah, ini yang harus kita yakin, gitu ya. Dalilnya surat Ali Imran ayat yang ke-110, dibuka halaman 14. Ali Imran ayat yang ke-110, ya. Di sana Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairun lahum
minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Yang artinya kamu adalah ya umat yang terbaik yang dilahirkan dari semua manusia. Menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Akan tetapi di antara mereka ada yang beriman, ada juga kebanyakan yang menjadi fasik. Fasik itu dia udah tahu, tapi dia nggak mau beriman sama Allah, begitu ya. Nah, jadi ini harus membuat kita bangga jadi Islam. Ya, di situ dikatakan kuntum khaira ummat. Ya, kita ini adalah sebaik-baik umat. Umat Islam itu disebut adalah umat yang terbaik, bukan sebaik-baik, tapi umat yang terbaik. Ukhrijat linas, yang Allah keluarkan ya dari seluruh manusia yang Allah ciptakan. Ya, jadi di antara seluruh manusia yang Allah ciptakan, Allah ini mengeluarkan kita umat Islam ini menjadi, kemudian dikasih predikat menjadi umat yang terbaik. Dikeluarkan dari mana? Ukhrijat minaz zulumat ila nur. Ya, dikeluarkan Allah dari kegelapan kepada cahaya hidayahnya Allah. Gitu ya. Kemudian yang ketiga, apa yang menjadi dasar yang menguatkan kita? Ya, Islam ini adalah agama yang bergaransi. Nah, ini ya. Kita kalau mau beli barang elektronik, pasti yang pertama kali kita cek, selain harganya murah, barangnya bagus, juga pasti garansinya mana, kan begitu. Nah, jadi Islam ini punya garansi. Ya, di halaman yang ke-15 itu bisa dibuka ya. Garansi menjadi seorang muslim itu apa? Kan gitu pertanyaannya gitu ya. Mana garansinya? Mana apa namanya tuh jaminannya? Kita buka aja deh, coba yang halaman. Ayat yang kedua, ya, ayat yang ke-22. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam, fahuwa ala nurim min rabbih. Wailul lil qasiyatil qulubuhum min dzikrillah, ulaika fi dhalalim mubin. Apakah orang-orang yang dibukakan Allah hatinya untuk menerima agama Islam lalu yang mendapat cahaya dari Tuhannya sama dengan orang-orang yang membatu hatinya? Maka kecelakaanlah yang besar bagi mereka yang telah membatu hatinya untuk mengingat Allah, mereka itu dalam kesesatan yang nyata. Jadi orang yang ya memilih Islam sebagai agamanya dikasih garansi dibukakan sama Allah hatinya, ya, kemudian mendapatkan cahaya dari Tuhannya, dan dia tidak sama dengan orang-orang yang membatu hatinya. Artinya dengan orang-orang yang di luar Islam yang belum mau menerima Islam ini, ya. Ini kan garansi yang luar biasa, dan ini salah satu dalil. Nanti di buku ini masih banyak dalil yang lain yang nanti bisa dibaca satu-satu. Ya. Kemudian terakhir, apa yang menjadi dasar yang menguatkan kita sebelum kita mempelajari buku ini adalah kita harus bersyukur menjadi Islam. Kita harus bersyukur karena kita ini dilahirkan menjadi seorang muslim. Kita juga harus bersyukur karena kita mendapatkan hidayah menjadi mu'alaf atau mu'alafah, gitu ya. Kenapa? Karena dari 7,5 miliar manusia di muka bumi ini, ya, kita salah satu yang menjadi Islam. Ini kan luar biasa. Enggak semua menjadi Islam loh. Ya, kalau kita buka di halaman 18 ya, ini ada persentase mayoritas penduduk beragama di dunia. Ini sih sebetulnya sudah lama datanya ya. Ini data tahun 2005 ya. Mungkin data 2022 ini lebih fantastis lagi gitu ya. Nah, kalau di data ini dilihat dia yang ternyata yang Islam itu baru 21% dari total 7 miliar orang atau 7 miliar manusia di muka bumi ini yang memeluk agama Islam baru 21%. Artinya apa? 79% lainnya itu agamanya di luar Islam, non-muslim semua. Wah, berarti kan betapa bersyukurnya kita, alhamdulillah gitu ya, dipilih sama Allah menjadi seorang muslim ya. Dan menjadi Islam itu ya di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-48 tidak ada paksaan. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, la ikraha fiddin qad tabayyana ar-rusdu minal ghayyi faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha wallahu samii'un alim.
Shadaqallahu al-azim. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya telah berpegang teguh kepada buku tali yang sangat kuat yang tidak akan putus, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, jadi di sini sudah jelas ya bahwa dari 4 hal tadi inilah yang harus kita tanamkan terlebih dahulu sebelum kita mempelajari buku ini. Supaya apa? Supaya ketika kita belajar bagaimana berdakwah kepada non-muslim, ini menjadi dasar kita dulu yang harus kuat gitu ya, dan harus menguatkan kita ya, sehingga kita nanti nggak keder gitu ya. Jangan sampai kalau belum kuat kita dakwah sama mereka, ketika ketemu hal-hal yang kemudian membingungkan kita atau mungkin kita masih belum tahu, pada akhirnya kita jadi goyah ya. Jangan sampai malah niatnya mau dakwah sama mereka, malah kita murtad dari Islam. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nauzubillahi min dzalik gitu ya. Baik, itu ya. Yang pertama dasar yang menguatkan. Berikutnya kita buka halaman 23, selamat mengikuti sekolah dai misi. Nah, ini ya. Setelah kita secara singkat belajar tadi bagaimana mengenai dasar yang menguatkan kita, ya. Kalau antum semua yang ada di sini, yang ada dalam majelis ini sudah merasa kuat Islamnya, sudah yakin dengan pilihannya, sudah merasa bangga dengan Islamnya, gitu ya, dan sudah saya ini yakin Islam ini jaminannya adalah keselamatan, dan terus bersyukur tiap hari memperbaiki rasa syukur kita kepada Allah karena kita terlahir sebagai seorang muslim, karena kita mungkin menjadi mu'alaf atau mu'alafah menjadi seorang muslim mendapatkan hidayah dari Allah atau muslimah ya. Maka saya ucapkan kalau bagi yang ingin di dalam majelis ini untuk terus maju mempelajari buku ini, maka saya ucapkan selamat mengikuti sekolah dai misi ya. Baik, sampai di sini barangkali ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita masuk ke prolog untuk mempelajari buku ini. Monggo, saya persilakan kalau ada yang mau tanya dulu, karena biar kuat dulu dasarnya ya. Kalau dasarnya udah kuat, kita akan lanjut. Kalau masih belum, ya nanti harus saya kuatin dulu gitu ya. Ada yang barangkali yang mau didiskusikan, mau ditanyakan? Saya kasih 5 detik, 1, 2, 3, 4, 5. Baik, ya kita lanjut berarti ya. Sudah siap semua ya untuk mengikuti sekolah dai misi ini ya. Nanti secara resmi antum semuanya kalau sudah mempelajari 15 pelajaran di buku ini, maka nanti akan disematkan ya tanda logo Aku Bangga Jadi Islam dan berhak menyandang predikat dai misi akhwat gitu ya. Seperti Mbak Ratna. Nah, Mbak Ratna ini termasuk salah satu kader saya yang sudah sukses mempelajari buku ini gitu ya. Jadi dia sudah tahu kurang lebih ya isi buku ini seperti apa, karena dia pernah belajar. Mbak Arin juga sama, Mbak Hikmah juga sama ya, dan beberapa yang lain. Oke ya. Nah, selama dari halaman 23 sampai dengan berapa ini? Sampai dengan halaman 29 ya, kurang lebih 6 halaman saya harus bacakan ya, karena memang sistemnya begitu. Ada yang bisa dijelaskan seperti tadi, ada yang saya harus baca letterlux, karena memang sekali lagi ya, ini sekolah, namanya sekolah itu macam-macam nanti tekniknya. Ada membaca, ada mendengarkan, ada menyimak, ada dialog dan lain sebagainya ya. Jadi saya bacakan ya. Kalau di Pondok Pesantren Al-Hadi JPM Tauhid ini saya di sini sebagai kepala sekolahnya. Gitu ya. Saya sebagai kepala sekolahnya ya. Karena buku ini kan sekali lagi buku panduan sekolah dai misi ya. Jadi antum ini murid-muridnya gitu ya. Baik ya, saya bacain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mengikuti sekolah dai misi. Nanti boleh di zoom Mbak ini dibesarin ya, biar bisa sambil mengikuti yang nggak punya buku. Yang punya buku simak di bukunya. Di seluas bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala terhampar kekuasaannya, menandakan betapa luas ilmu Sang Khalik. Dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala Al-Alim.
Sayang seribu sayang tidak sedikit manusia yang mampu memahami sebagian kecil dari luasnya hamparan ilmu Sang Pencipta. Hanya ada satu manusia pilihan yang menjadi pilihan Sang Khalik untuk dapat menyampaikan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Nabi Agung, Nabi kita Muhammad SAW. Manusia yang terbaik yang pernah hidup di dunia ini. Semoga selawat dan salam kita tersampaikan kepada beliau. Ya Allah, izinkanlah kami menimba sebanyak-banyaknya ilmu-Mu yang maha luas. Berikanlah bimbingan kepada kami dan bantulah kami untuk bisa menyampaikan ilmu-Mu kepada orang yang haus dan kering akan ilmu-Mu. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Kami dari Pondok Pesantren Al-Hadid YPM At-Tauhid dengan segala keterbatasan. Kami ingin memperkenalkan kepada antum semuanya sebuah sekolah khusus untuk mengkader dan mendidik tenaga penyampai risalah Islam yang memiliki wawasan Islam yang luas dan wawasan tentang agama lain atau kristologi. Tujuan dari sekolah ini adalah untuk mempersiapkan semua orang yang setia yang telah mendengar firman Allah Subhanahu wa taala dan telah membuktikan iman mereka agar dapat mengajak dan mengajar banyak orang dengan satu misi besar. Mari temukan kebenaran dan kemuliaan Islam bersama kami. Sekolah khusus ini kami sebut sekolah dai misi dan kader tenaga penyampai risalah Islam kami sebut dengan dai misi. Tadi saya sebut ya, kalau yang ikhwan dai misi ikhwan atau disingkat DMI, kalau yang akhwat dai misi akhwat disingkat DMA. Membahas tentang bagaimana menyampaikan Islam dan mengkader para dai misi tergantung bagaimana kita semua dapat menggunakan sebaik-baiknya karunia berbicara dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Attabi'unal abidunal hamidunas sa'ihunar raki'un as-sajidunal amiruna bil ma'rufi wan nahuna 'anil munkari wal hafizuna hududillah wa basyiril mu'minin. Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku dan sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah, dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. Quran Surat At-Taubah 112. Dan saat kita berbuat yang demikian, kita sudah menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kita membuktikan kepadanya bahwa hati kita sangat mensyukuri kebaikan dan kasih sayangnya. Tidak mengherankan, orang-orang Islam dianjurkan untuk selalu mempersembahkan syukur kepada Allah, yaitu buah-buah lisan yang berani membuat pernyataan tentang kebesaran namanya di hadapan umum. Quran Surat Al-Furqan, Surat 25 ayat 48. Dan untuk membantu antum mengembangkan kesanggupan dalam menggunakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala guna memujinya, kami menyambut antum sebagai siswa di sekolah dai misi. Materi yang kami sediakan di sekolah ini adalah pembacaan untuk umum, seni berceramah dan seni mengajar. Sangat dititik beratkan di sekolah ini. Namun manfaat dari pendidikan di sekolah ini tidak terbatas sampai di situ saja. Seraya antum berpartisipasi, antum akan dibantu untuk mengembangkan keterampilan yang begitu berharga, seperti membaca secara pribadi, menyimak dan mengingat, belajar, melakukan riset, menganalisis dan menyusun hasil riset, bercakap-cakap, menjawab pertanyaan, dan menuangkan gagasan ke dalam tulisan. Al-Quran dan publikasi yang berdasar Al-Quran akan menjadi bahan pelajaran dan bahan ulasan dan presentasi di sekolah ini. Seraya pikiran antum menyerap kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala yang berharga, antum akan belajar berpikir menurut cara berpikir Al-Quran. Alangkah besar manfaatnya dalam setiap aspek kehidupan kita tentunya. Corak sekolah dai misi. 1. Program harian yang terdiri dari pembacaan, pembelajaran, dan riset yang berpusat pada Al-Quran. 2. Bimbingan dalam pembacaan untuk umum, seni berceramah, dan seni mengajar. 3. Partisipasi dalam pembahasan di kelas. 4. Kesempatan untuk menyampaikan presentasi di hadapan jamaah. 5. Bantuan yang bersifat pribadi untuk mendukung antum membuat kemajuan. Keterampilan khusus. 1. Menyimak dan mengingat. 2. Pembacaan pribadi. 3. Belajar. 4. Melakukan riset. 5. Menganalisis dan menyusun hasil riset. 6. Seni bercakap-cakap. 7. Menjawab pertanyaan. 8. Menuangkan gagasan dalam tulisan. Cara memperoleh manfaat sepenuhnya. Tentu saja agar dapat memperoleh manfaat sepenuhnya dari pendidikan di sekolah ini, antum selaku siswa harus mengerahkan upaya pribadi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim.
Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalah wa ma lahum min dunihi miwal. Shadaqallahul adzim, yang artinya bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya, bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya. Dan sekali-kali tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia, Allah. Quran Surat Ar-Ra'du, surat nomor 11, ayat yang ke-11. Nah, upaya apa saja yang hendak antum kerahkan? Sedapat mungkin hadirilah sekolah ini setiap minggunya ya. Nah, kalau di pondok ini setiap hari. Gunakanlah sebaik-baiknya buku pelajaran ini untuk memperoleh manfaat dari pendidikan sekolah dai misi. Tulislah nama antum di ruang yang tersedia di halaman muka. Bawalah selalu buku pelajaran ini saat antum mengikuti kelas, karena buku ini juga berfungsi untuk latihan. Sewaktu antum membaca buku ini dan menemukan buah pikiran yang dirasa cocok dengan kebutuhan antum, garis bawahilah itu. Gunakan ruang-ruang kosong di tiap halamannya untuk mencatat gagasan-gagasan praktis yang antum peroleh selama pembahasan di sekolah ini. Sebuah salinan program sekolah dai misi akan disediakan secara terpisah. Judulnya juga memuat petunjuk penyelenggaraan sekolah ini secara terperinci supaya praktis antum dapat menyisipkan jadwal tersebut di buku ini. Sewaktu mempersiapkan bagian-bagian acara sekolah dai misi setiap minggunya, ingatlah selalu bahwa Al-Quran adalah buku utama pelajaran kita. Prioritaskanlah untuk membaca bagian-bagian Al-Quran yang akan dibahas setiap minggunya sesuai jadwal. Jika bahan-bahan lain yang akan dibahas sudah antum baca terlebih dahulu, itu pun akan sangat bermanfaat. Selama berlangsung sekolah dai misi, hadirin mungkin diundang untuk berpartisipasi. Manfaatkanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Berpartisipasi dalam pembahasan merupakan faktor penting untuk mengingat hal-hal yang telah antum dengar serta menggunakannya dalam kehidupan pribadi antum. Tentu saja semua siswa akan mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan ceramah atau pertunjukan di hadapan jamaah. Manfaatkanlah sebaik-baiknya kesempatan itu, kerahkanlah diri dan untuk membuat kemajuan berdasarkan tiap-tiap pokok nasihat ceramah yang ditugaskan kepada antum. Saran-saran akan diberikan agar antum dapat membuat kemajuan lebih lanjut. Sambutlah bantuan pribadi tersebut dalam buku antum. Catatlah saran-saran spesifik tentang hal-hal yang perlu antum lakukan untuk membuat kemajuan. Mengingat betapa sulitnya melihat kelemahan diri kita sendiri. Saran-saran dan nasihat yang lembut berdasarkan Al-Quran dapat menjadi sumbangsi besar dalam membuat kemajuan antum. Bahkan saran-saran itu tetap antum butuhkan sekalipun sudah bertahun-tahun mengikuti sekolah ini. Seperti Mbak Ratna ini ya. Atau kalau di hadis itu, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari lahir sampai mati. Inginkah antum membuat kemajuan lebih pesat lagi? Jika selalu berinisiatif, antum pasti bisa. Pelajarilah terlebih dahulu bahan-bahan yang akan dibahas oleh tiap-tiap siswa. Jika dibutuhkan penceramah pengganti, antum sudah siap untuk mengajukan diri, dan hal itu dapat menambah pengalaman antum. Sewaktu siswa lain menyampaikan ceramahnya, perhatikanlah dengan seksama cara mereka menyampaikan materi ceramahnya. Kita belajar satu sama lain. Selain itu, jika keadaan memungkinkan, antum dapat mempercepat kemajuan dengan mempelajari sendiri buku pelajaran ini jauh di muka. Setelah antum benar-benar sudah menguasai bahan pelajaran dalam 15 pasal pelajaran berikut, antum dapat memulai mempelajari sendiri program peningkatan kesanggupan sebagai penceramah dan pengajar. Pertama-tama pelajarilah tiap-tiap pasal dan kerjakanlah latihan yang tersedia. Terapkanlah dalam dakwah antum hal-hal yang telah dipelajari, karena itu akan dapat mempercepat kemajuan antum sebagai penceramah dan sebagai pengajar firman Allah Subhanahu wa taala. Pendidikan sekolah dai misi ini akan turut mempersiapkan antum untuk melakukan hal-hal yang terpenting dalam hidup ini. Karena kehidupan kita hanya dimungkinkan oleh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Memujinya merupakan wujud kesadaran kita akan tujuan keberadaan kita. Allah Subhanahu wa taala layak mendapatkan pujian yang paling bermutu. Quran Surat Al-Fatihah ayat yang kedua. Pendidikan yang antum terima di sekolah ini merupakan sarana untuk mewujudkannya. Dengan demikian kita dapat berpikir jernih, bertindak bijaksana, mengkomunikasikan dengan efektif kebenaran yang berharga dari firman Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, kami segenap pembimbing, pengawas sekolah, dan penyusun buku panduan ini mengucapkan selamat belajar dan selamat mendapatkan manfaat besar dari pendidikan sekolah dai misi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingannya dan kemudahan kita dalam belajar. Amin ya Rabbi. Ya, itu ya. Jadi mukadimahnya sudah saya sampaikan, karena ini adalah amanat dari para pendiri di sekolah dai misi ini, ya. Dan insya Allah
untuk minggu depan kita mulai akan mempelajari materi di bab 1 ya. Nah, nanti untuk untuk memudahkan begini, sebelum dapat manual booknya Mbak Arin, kan setiap pelajaran sudah dibuat scanannya ya. Nah, nanti mungkin bisa dikirim di grup scan materi pelajaran untuk minggu depan sama PowerPoint-nya. Jadi nanti bisa dipelajari dulu, bisa dibaca dulu ya. Jadi nanti pas kita belajar sudah tinggal kita review, kemudian kita perdalam, kita sama-sama kita kaji. Kalau ada pertanyaan silakan bisa ditanya. Silakan, ada yang mau ini ditanyakan mungkin sebelum nanti kita lanjutkan. Monggo. Ada yang mau bertanya silakan. Pertanyaan Ustaz. Iya, silakan Bu. Materinya itu ada nahu sorofnya nggak, Tat? Iya, karena ini bukan pelajaran bahasa Arab, jadi nggak ada ya. Karena ini apa namanya pedoman praktis dakwah kepada non Muslim. Nah, mungkin nanti dilengkapi sama ini bisa jadi masukan. Nanti kita minta Ustadz Wafi namanya ya, itu ahli bahasa Arab nanti untuk bisa menambahkan sesi di kajian kita. Ya, maaf tadi saya terlambat karena tadi jam 8 kurang 10 itu baru masuk Kota Sragen dari acara dari Solo, Tat. Oh, nggih, nggak apa-apa Bu Nyai. Yang penting sehat-sehat ya. Alhamdulillah sehat. Monggo yang lain, kalau ada yang mau ditanyakan untuk persiapan belajar, kan memang gini, kuncinya orang mau belajar itu cuma satu sebenarnya. Dan ini sering saya ulang-ulang di pondok ya. Mas Arif itu mualah dari Kupang ini, apal dia. Apa Mas Arif kuncinya orang mau belajar apalagi mualaf? Cuma satu apa? Yang keras suaranya, mana kok nggak ada suaranya? Mau dan niat. Bukan. Apa Mas Arif? Kok suaranya nggak ada? Audionya udah masuk belum? Atau pakai itu HP temennya sebelah tuh? Apa kuncinya belajar yang sering Abi bilang? Banyak-banyak sabar. Itu kuncinya ya. Kuncinya orang belajar itu cuma satu, sabar. Ya. Jadi kalau apa namanya orang sabar ya, itu sudah mendeskripsikan niatnya dia ini ya. Kalau dia sabar belajar sampai tuntas ya berarti memang niat tenanan ya. Tapi kalau dia nggak sabar belajar ya, kemudian belum selesai udah berhenti gitu ya. Nah, ini namanya kurang niat namanya tadi ya. Jadi apa namanya harus banyak sabar. Makanya saya bilang bahwa di sini pelajaran ini nggak instan ya. Makanya saya bilang kita orang Islam ini nggak banyak berhasil dakwahnya kepada orang-orang Kristen. Ya, kenapa? Karena kita tidak sesabar para misionaris, para penginjil. Ya, kebanyakan orang masuk Islam itu ya sedikit persentasenya kalau mau jujur dengan dakwah kita. Itu semuanya kebanyakan campur tangan Allah, hampir 100% semuanya campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya memang hakikatnya walaupun kita dakwahin tetap campur tangan Allah ya, tapi kan paling tidak ya ada usaha kita, nggak murni, nggak 100% semuanya campur tangan dari Allah. Ya, paling tidak adalah dakwah kita, karena dakwah kita kemudian akhirnya Allah memberikan hidayah pada orang itu, kan begitu mestinya. Ya ini enggak, dakwahnya nggak pernah kan. Kenapa? Karena ngomong kristologi mau ngomong pemurtadan tapi nggak pernah meluangkan waktu buat belajar lah, gimana? Ya kan selama ini kayak gitu. Tuh coba tanya Bu Etika itu. Bu Etika itu ngajar membuka kelas bahasa Ibrani itu gratis. Ya kan? Nggak bayar.
Tapi muridnya berapa Bu Etika yang udah lulus? Coba Bu Etika kasih kesaksian. Di mood masih. Kalau yang lulus sih kemarin level 1 lumayan sih ada 7-8 ya. Nah, Jadi untuk level 2 mereka agak berat. Nah kalau yang ini yang saya ngajar memang sungguh-sungguh, jadi walaupun 1 tapi ini sudah masuk ke level 2. nah, Memang susahnya gini, mereka tuh nggak mau belajar bahasa Ibrani, nggak mau belajar Yudaisme. Jadi maunya teologi, mau kritik teks pokoknya. Maksudnya ke teologi terus. jadi ini apa namanya, bukan manut sama gurunya, malah maunya bikin kurikulum sendiri. Ya itulah kebayang gitu. Tanya lagi boleh? Boleh. Gini kan, kalau nggak salah ada undang-undangnya mendakwahi orang yang sudah beragama gitu ya. Iya, gimana ya batasan-batasannya atau metode trik-trik kita harus gimana gitu? Itu dipelajari nanti di buku ini, Bu. Oke, yeah. Betul. Ada lagi? Nah, coba apa namanya, kalau nggak ada kita tunggu sambil nunggu Mbak Ratna. Nah, mana Mbak Ratna? Mbak Ratna sudah on belum? Nah, coba Mbak Ratna sebagai ketua Daimisi Akhwat ini, yang udah pernah belajar buku ini, ya kan? Mungkin kasih testimoni. Kesannya belajar buku ini itu apa coba? Sekilas saja biar tahu yang di sini ya. Monggo Mbak Ratna. Sejak saya belajar panduan dai misi ini, tentunya kita bisa membentengi akidah kita. Yang pertama, saat kita mau berdakwah kepada non-muslim, otomatis benteng akidah kita harus kuat dulu. Jadi kita bisa berdakwah kepada non-muslim. Yang kedua, kita bisa tahu caranya bagaimana. Kalau kita mau berdakwah dengan non-muslim itu tentu beda dengan kita berdakwah kepada sesama non-muslim. Jadi cara-caranya di sini juga dijelaskan. Terus yang ketiga, apa saja yang disiapkan saat kita ingin berdakwah kepada non-muslim. Dan alhamdulillah efektif sekali apa yang ada di panduan dai misi ini. Ya, terima kasih Mbak Ratna. Kan Mbak Arin juga boleh komen. Mbak Arin lumayan juga Mbak Rinda. Walaupun tidak selama Mbak Ratna ya, saya paling tidak pernah belajar buku ini. Silakan Mbak Arin komen Mbak Arin. Baik, manfaat yang didapatkan dari buku panduan dai misi Akhwat ini, benar kata Mbak Ratna, manfaat untuk belajar memperkuat akidah dan akhlaknya dan menguatkan iman Islam kami, sehingga tidak mudah goyah dari godaan-godaan Bujuk rayu. teman-teman yang buruk. Ya. Ini ada Mbak Ikma juga ya. Mana Ikma, coba Ikma ini seangkatan sama Mbak Ratna ini. Belajar buku ini. Coba silakan Mbak Ikma, komen Mbak Ikma. Sinyalnya bagus nggak tuh coba? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, itu cucunya Abi Yusuf itu. Ya, itu selama belajar dari buku panduan dai misi ini benar-benar bermanfaat banget, terutama pedoman awal bagi kita yang awalnya masih belajar berdakwah. Untuk bekal-bekal dakwah itu di situ ada semua. Jadi dari benar-benar dari awal, dari cara-caranya, tahap-tahapnya itu semua kita diajari di situ, dan itu sangat mendukung banget bekal kita untuk dakwah. Itu aja sih. Ya. Dan apa namanya, pengalaman tempurnya
Mbak Hikmah Mbak Ratna ini ngadepin orang Kristen, ngadepin orang yang murtad, itu juga udah luar biasa ya. Dari mulai apa nama itu? Ustadz, boleh beli nggak Ustadz? Iya Bu, nggak usah beli Bu. Ibu kirim alamat aja, nanti kita kirim yang manual booknya ini gratis karena memang apa namanya buku ini bukan untuk diperjualbelikan. Bagi yang mau baca buku ini kita kirimkan gratis nanti Bu, WA sama Mbak Arin ya, sekretarisnya Geraha Nisa, nanti kita kirim ya. Nah nanti untuk sementara untuk membantu pembelajaran tiap minggunya, nanti sehari sebelumnya Mbak Arin kirim soft filenya ya, tiap pelajaran. Boleh dicetak sendiri sementara, boleh buat file ya, dibuka sambil baca-baca ya. Itu Bu Anissa. Bu Anissa di Jogja kan ya? Iya Pak. Iya Pak. Jogjanya mana Bu Anissa? Iya, di Jogja. Pun di Jogja nih. Jogja di Noto Prajan Ustadz. Oh, Noto Prajan dekat ya. Insya Allah nanti bisa kita kirimkan ya. Bisa. Baik ya. Mungkin ini yang yang lain yang mau bertanya atau mau berpendapat, boleh. Mumpung kita kumpul. Pak Ustadz, saya mau nanya Pak Ustadz. Iya Bu Sivana. Ini kalau di dalam buku itu dikasih tahu nggak, misalnya kalau ada non Muslim bertanya gitu, misalkan tentang baginda Rasulullah atau apa gitu, misalkan contohnya kenapa umat Islam itu diwajibkan untuk bersunat, sedangkan di dalam Al-Quran ada atau enggak gitu maksudnya keterangan bahwa baginda Rasulullah itu disunat gitu. Kan kadang-kadang non-muslim suka bertanya begitu kan, kenapa kalian bersunat sedangkan Nabi Muhammad aja memang bersunat gitu kan, memang ada di Al-Quran gitu. Ada nggak jawabannya di buku itu, Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Ya, terima kasih sama-sama. Jadi di buku ini secara teks tidak ada, karena begini, buku ini kan isinya pelajaran-pelajaran. Jadi pelajaran itu tidak mencantumkan isi teknisnya ya. Jadi nanti teknisnya ada di di halaman berapa 78 ya. Itu nanti ada di latihan. Jadi kita ada dua sistem. Ada tugas praktek namanya PKL, praktek dakwah praktek dakwah lapangan. Ada yang nanti kita berlatih berlatih dengan pertunjukan. Jadi pertunjukan itu misalnya kita belajar teknik debat ya sama orang Kristen. Nah, di teknik debat itulah nanti akan ada tema-tema yang akan kita jadikan bahan untuk perdebatan. Salah satu contohnya ya tidak mirip seperti yang disampaikan Bu Sivana, tapi salah satu contohnya adalah pertanyaan-pertanyaan misalnya seputar Nabi Muhammad SAW. Misalnya orang Kristen bertanya kenapa Nabi Muhammad menikahi Siti Aisyah, anak di bawah umur misalnya ya kan, umur 9 tahun kok dinikahin misalnya gitu ya. Kemudian misalnya pertanyaan yang lain tentang Isra Mi'raj gitu ya, pertanyaan tentang misalnya tentang bagaimana Al-Quran itu diturunkan sama Nabi Muhammad kok banyak kejanggalan begini. Itu nanti kita jadikan tema ya, tapi tidak dimasukkan ke dalam buku ini. Tadi ada ya disebut bahwa nanti ada lampiran-lampiran ya yang akan dibuat untuk membantu ya pembelajaran kita. Salah satunya adalah materi tentang pertanyaan-pertanyaan yang sering diajukan oleh orang-orang Kristen kepada kita. Nah nanti itu diadu, misalnya sama kayak kita ujian skripsi ya Bu ya. Kalau kita atau mungkin ujian akhir atau tugas akhir. Jadi saya sebagai pembimbing misalnya ya, Mbak Hikmah sebagai siswa di sekolah ini, ya saya pura-pura jadi orang Kristen. Mbak Hikmah ini saya ceritakan gambaran ya. Nanti di buku ini dipelajari sampai ke situ. Mbak Hikmah adalah orang Islam. Saya mau tanya Mbak Hikmah gitu ya, sebagai seorang Islam. Anda ini kan sebagai pengikut Nabi Muhammad ya. Kenapa Nabi Muhammad kok berpoligami? Padahal poligami ini adalah melanggar hak asasi perempuan, ya, melanggar emansipasi wanita. Nah, nanti Mbak Hikmah sebagai siswa yang baru belajar itu harus bisa jawab ya.
dengan pedoman-pedoman yang ada di buku pelajaran yang sudah dipelajari tentunya gitu ya. Jadi setelah nanti 15 pelajaran ini diselesaikan secara teori, maka nanti akan ada praktek. Ada praktek berceramah ya, atau menyampaikan tausiah, tapi tausiah yang berbau kristologi tentunya. Ada nanti materi praktek dakwah lapangan, ada materi pertunjukan. Tadi pertunjukan itu ada debat, ada misalnya bagaimana menyampaikan alat-alat dakwah kepada orang-orang Kristen, misalnya menyampaikan buku, menyampaikan Al-Quran ya, atau mungkin ada lagi satu tadi kelupaan saya, apa sih istilahnya saya lupa. Oh ini sosial eksperimen ya, tapi sosial eksperimen dalam kaitannya dengan dakwah kristologi gitu ya. Contoh misalnya ya, ini di luar negeri sering nih, tapi nanti ini juga kita adopsi semacam ini. Misalnya ada orang Kristen, kita dengarkan ayat-ayat Al-Quran ya, tapi ayat Al-Quran yang kita baca dari mulut kita, bukan didengerin pakai headset, dengerin suaranya Imam Masjidil Haram yang sudah bagus, bukan, tapi mendengarkan Al-Quran, bacaan Al-Quran kepada orang Kristen yang kita baca langsung ya. Nah ada misalnya dalilnya di surat, saya lupa nama suratnya ya, nanti saya cari, surat An-Nisa atau Al-Maidah ayat 90 berapa gitu ya, bahwa ketika kita bacakan ayat Al-Quran mereka akan meneteskan air mata. Betul nggak ayat ini? Nah makanya yang tadi ada sosial eksperimen namanya. Nah itu Bu Sivana ya. Jadi selain belajar, kalau di buku ini hanya mempelajari 15 pelajaran harus tuntas, dasarnya teorinya. Setelah selesai nanti akan kita lanjutkan dengan tadi ada praktek dakwah lapangan, ada seni berceramah, gitu ya, ada seni berdebat gitu ya, ada seni pertunjukan lain seperti tadi sosial eksperimen ya, atau menyampaikan alat-alat dakwah kepada orang-orang Kristen. Dan ini praktek langsung ya, dari mulai latihan secara dasar seperti saya pura-pura jadi orang Kristen, sampai nanti kita panggilkan orang Kristennya. Nah gitu, itu dulu sama Uti Watimena pernah teman-teman Dai Misi Akhwat ini ya, saya suruh bertanya pada Uti Watimena dalam rangka latihan. Jadi kita undang Uti Watimena ke room Zoom kita, Dai Misi Akhwat, kemudian Dai Misi Akhwat ini bertanya kepada si Ibu Uti Watimena untuk latihan memperdalam materi tentang berdebat ini. Itu Bu Sivana kurang lebih ya. Satu lagi barangkali sebelum genap 1 jam kita tutup ya. Bukunya saya dapat ya Pak Ustadz. Kenapa? Nanti bukunya saya dapat. Kalau mau dapat, hubungin Mbak Arin di Japri. Mbak Arin itu sekretarisnya Gerham Anissa. Nah, nanti silakan nanti komunikasi, tinggalin alamat lengkap nanti kita kirim. Oh iya. Makasih ya Pak Ustadz. Ya. Ya. Baik ya, mungkin itu Bunda Etika closing statement silakan sebagai ketua kita. Masih di mute. Nah, sudah sangat bermanfaat ini, alhamdulillah. Sebentar ini saya soalnya agak HP-nya ini berdirikan agak susah kan. Ya udah jangan berdiri. Tidak di tempat yang biasanya. Ya sedikit, saya mau nambahkan sedikit untuk Mbak Sivana. Itu kuncinya ini ditanya balik saja. Ada nggak Nabi Musa disunat, tertulis di Alkitabmu, Nabi Musa, kemudian Ishak disunatkan, nggak ada juga. Terus di Alkitab itu kan. Nah, tidak harus disunat itu ditunjukkan di Alkitab. Yang jelas itu ada dalam Quran bahwa Nabi Muhammad Islam itu mengikuti milah Ibrahim. Ibrahim sunat, berarti kita sunat. Terus nanti ada hadisnya tentang orang-orang Arab sunat, nanti saya kasih belakang. Jadi memang harus banyak membuka buku, harus banyak searching, harus banyak latihan, harus banyak membaca debat sana sini ya. Kalau mau cepat itu sebetulnya yang paling bermanfaat itu menguasai bahasa Inggris, itu sangat penting karena banyak ilmu-ilmu yang kita di sini nggak ada, adanya di luar negeri gitu. Termasuk kalau saya menerangkan keajaiban Al-Fatihah dan sebagainya itu kita cari di sini nggak ada situs di Indonesia, masih terbatas ya, itu aja.
Saya mengucapkan terima kasih Ustaz Yusuf karena ini sangat bermanfaat ya. Saya sih kepingin semua teman-teman muslim nanti kayak kalau di Kristen kan ada harus menyelamatkan satu jiwa. Mereka kayak didoktrin semua orang. Saya sudah berkali-kali didatangi teman-teman Kristen untuk dimurtadkan ya. Saya harus membawa satu jiwa. Nah, kita paling tidak harus punya benteng untuk dengan mempelajari kristologi. Jadi kita kayak imunisasi. Dia nyerang, kita bisa defense balik gitu ya. Saya kira itu bermanfaat Ustaz Yusuf. Itu apa? Saya berterima kasih ya. Semoga ini bisa berlangsung dan bisa diikuti oleh semua teman-teman semua. Lebih banyak lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih Bunda. Ya, jadi insya Allah karena memang misinya Geraha Nisa kan akan mendirikan sekolah tinggi ilmu kritik kristologi gitu ya di Jogja. Makanya salah satunya nanti Bu Etika saya sudah menyusun kurikulumnya. Nah, salah satu yang dipelajari adalah buku ini nanti ya. Jadi buku ini menjadi salah satu panduan untuk siapapun yang mau belajar di sekolah tinggi ilmu kritik kristologi ini gitu ya. Nah, mudah-mudahan bisa terwujud. Nah, embrionya ya kita mulai dari sekarang lah perkuliahan di luar kampus ya seperti ini lewat Zoom ya, mudah-mudahan nanti bisa bermanfaat ya. Baik, saya pikir itu aja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf lahir batin, saya kembalikan kepada moderator untuk bisa menutup acara kita pada kesempatan malam hari ini. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya ucapkan terima kasih, jazakumullahu khairan katsira. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kajian pada malam ini sudah selesai dan semoga dari dialog kita dan diskusi kita pada malam hari ini semoga bisa menjadikan kita menjadi muslim baik dan tangguh, bisa berdakwah kepada non-muslim khususnya, dan semoga bisa membuat kita lebih semangat lagi untuk mengikuti kajian pada kajian berikutnya. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Bila ada salahnya saya mohon maaf. Marilah kita tutup kajian pada malam ini dengan membaca kafaratul majelis bersama-sama. Warahmatullahi wabarakatuh.